Ternyata tanah yang di atasnya dibangun Geraha Gerida Budaya itu merupakan tanah yang berasal dari keluarga almarhum Kang Mas Tarmadji. Ya, luasnya lebih dari 1,5 hektar. Mungkin kita tidak melihat, ya, tidak hanya melihat berapa harganya, berapa ratus miliar. Ya, itu saja kita nggak bisa bayangkan. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu keikhlasan keluarga menyerahkan aset dengan nilai setinggi itu untuk pengembangan SHTRAT hari ini dan ke depan. Ini yang kita tidak bisa ngikutin ini, Mas Anam. Luar biasa. Ya? Oh, nggak bisa bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan SHTRAT Jaya. Pada sore hari ini, kami tim Humas SHTRAT Pusat berkesempatan hadir di Pendopo Agung Trahangabei Padepokan SHTRAT Cabang Trenggalek. Telah hadir bersama kami Kang Mas Sigit Agus Haribasuki SHMSI, Ketua 1 Bidang Organisasi SHTRAT Pusat. Selamat sore. Selamat sore, Sigit. Mas Anam. Pada sore hari ini kami akan berbincang-bincang seputar keorganisasian. Mas Sigit ini di Parluh 2021 ini mendapatkan amanah untuk menjadi Ketua 1 Bidang Organisasi SHTRAT Pusat. Mungkin bisa disampaikan perkembangan organisasi setelah Parluh ini, apa yang sudah dilakukan oleh pengurus pusat, Mas? Ya, terima kasih Mas Anam, saudaraku sekalian saya hormati. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa para patan luhur SHTRAT tahun 2021 bisa terselenggara dengan aman, lancar, sukses, kondusif, dan yang terpenting mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh SHTRAT, bukan saja untuk memperkokoh bangunan organisasinya, tetapi juga untuk menjaga eksistensi keberlangsungan SHTRAT sampai hari ini dan ke depan sampai seterusnya. Di antara banyak keputusan itu, yang pertama, dibentuknya lembaga-lembaga baru untuk mendukung kinerja organisasi. Di antaranya, Lembaga Pengkajian Ajaran, ini membantu Dewan Pusat. Demikian juga penguatan Dewan Harkat Martabat, ini untuk menjaga harkat martabat SHTRAT. Nah, keduanya itu di bawah koordinasi atau di bawah pimpinan Dewan Pusat. Kemudian di bawah Ketua Umum dibentuk Lembaga Hukum dan Advokasi. Ini akan membackup organisasi dan anggotanya dari aspek hukum. Selain itu, penguatan kelembagaan perwakilan pusat yang ada di wilayah provinsi. Ini dibutuhkan karena SHTRAT sampai hari ini, sampai sebelum Parluh 2021, ini tidak memiliki struktur organisasi di tingkat provinsi.
Padahal dalam struktur pemerintahan di tingkat provinsi ada Forkopimda provinsi, KONI, IPSI provinsi, dan organisasi lain di tingkat provinsi yang selalu melakukan koordinasi. Nah, SHTRATE kosong. Maka semula perwakilan pusat yang bersifat individual itu diubah, disesuaikan menjadi berbentuk lembaga. Tetapi ya, lembaga baru perwakilan pusat ini merupakan kepanjangan tangan pengurus pusat dan Dewan Pusat, tetapi bukan merupakan atasan dari cabang. Otonomi organisasi ada di cabang. Ya. Jangan sampai dalam melaksanakan tugasnya justru terjadi gesekan-gesekan, karena semuanya harus tahu posisi masing-masing, dan yang terpenting paham tujuan apa yang ingin diwujudkan sehubungan dengan penugasan dari Dewan Pusat maupun Ketua Umum Pusat. Nah, itu beberapa putusan, kemudian juga penyikapan terhadap permasalahan-permasalahan organisasi yang mendasar dan prinsipil, semuanya mampu dirumuskan dengan baik oleh para peserta Parluh tahun 2021. Demikian juga dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. ADART tahun 2021 ini menurut banyak pihak, termasuk menurut Kang Mas Ketua Umum, Kang Mas Ketua Dewan Pusat, merupakan ADART yang paling lengkap, paling akomodatif, ya, dan paling bisa diandalkan untuk menghadapi berbagai dinamika yang terjadi. Harapannya bangunan organisasi kita menjadi kokoh dan tidak mudah digoyang. Ya, artinya dengan berbagai aturan yang ada di internal SHTRATE itu bisa digunakan sebagai penangkal bagi siapapun yang ingin merusak, mengganggu SHTRATE. Kurang lebihnya seperti itu. ADART yang sangat sempurna dari yang ada sebelumnya, begitu ya Mas? Ya mungkin lebih lengkap ya, karena kita diajari rendah hati ini. Betul. Dan hasil Parluh itu tentunya sudah disosialisasikan melalui rakorwil yang sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia, tentunya ya, begitu Mas? Betul. Jadi seharusnya setelah dilaksanakan parapatan luhur itu dilanjutkan dengan sosialisasi dalam bentuk rakornas atau rakernas, ya, tepatnya rakernas. Tapi karena saat ini masih pandemi COVID, ya, ada berbagai pembatasan PPKM, maka pelaksanaannya selain dibagi-bagi per wilayah, sebutannya rakerwil, juga dilaksanakan secara virtual. Ya, yang terpenting saudara-saudara kita memahami apa saja yang dihasilkan dalam Parluh 2021 dan tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya karena adanya protokol kesehatan 5M yang harus kita lakukan secara ketat dan disiplin ini. Ini Mas Anam. Kemudian banyak yang bertanya-tanya Mas hingga sekarang juga. Kenapa Parluh pada waktu itu dilaksanakan di Jalan Merak nomor 17? Yang PAM Padepokan Agungan nomor 2, Jalan Merak nomor 10. Ya. Mungkin ada sebuah penegasan dari Kang Mas Sigit sebagai ketua organisasi biar saudara-saudara di seluruh Nusantara ini paham kenapa itu terjadi, Mas. Iya. Kita yang pertama harus menyadari saat itu dalam masa pandemi COVID-19 ada berbagai pembatasan. Jadi pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, memberikan izin tetapi tetap harus sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan kita patuh. Jadi ada kapasitas 25% dari kapasitas gedung yang ada. Nah, kita semula akan menyelenggarakannya di Pendopo Agung, tapi karena tempat yang kurang luas ya, karena ada harus jaga jarak sekian meter dan sebagainya, dan saudara-saudara kita yang hadir itu juga cukup banyak, tamu-tamu dan sebagainya, maka untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan diselenggarakan di Geraha Krida Budaya. Sekaligus Geraha Krida Budaya ini diperkenalkan kepada keluarga besar SHTRATE dan siapapun bahwa saat ini SHTRATE memiliki gedung baru yang sangat representatif. Nanti saudara-saudara bisa melihat langsung ke lokasi yang saat ini sedang dibangun
rancang bangun pendopo agungnya di sana juga ada, masih dalam proses. Nah, gedung ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Padepokan Agung Madiun. Ya sama seperti misalnya kita melihat sebuah perguruan tinggi. Ya, semula kantor pusatnya di sini, karena terus mengalami perkembangan, fakultasnya di sana, fakultas A di sana, kampus 2, kampus 3. Tapi hakikatnya satu kesatuan, sama. Geraha Krida Budaya adalah perluasan. Kalau memungkinkan lokasinya ya yang ideal itu di sebelahnya atau di belakangnya. Tapi karena lokasinya berbeda ya tidak menjadi masalah. Berarti dapat ditegaskan ya Mas Sigit ya, bahwa Padepokan Agung yang dikenal dengan PAM yang di Jalan Merak nomor 10 ini sebetulnya satu kesatuan dengan yang di nomor 17, Jalan Merak nomor 17 yang disebut dengan Geraha Krida Budaya. Iya betul sekali. Berarti satu kesatuan ya? Satu kesatuan. Kemudian kalau boleh dikatakan bahwa Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10 ini dibangun di eranya Mas Tarmadji Budiarsono. Betul. Kemudian untuk yang di Jalan Merak nomor 17, Geraha Krida Budaya ini adalah masa kepemimpinannya Mas Murjoko. Betul. Begitu ya? Iya betul. Kemudian informasi yang sempat kami dengar bahwa ternyata almarhum Mas Tarmadji Budiarsono ini juga sudah mempersiapkan keberadaan tanah yang sekian hektar luasnya itu untuk padepokan untuk diserahkan pada kepemimpinan yang ini. Mungkin bisa dijelaskan Mas Sigit? Insya Allah kita sama-sama tahu bahwa ya waktu tepatnya kita lupa ya, bahwa keluarga almarhum Mas Tarmadji, di situ ada Ibu Tarmadji beserta keluarga datang ke padepokan untuk menyerahkan tanah yang sudah disediakan oleh almarhum Kang Mas Tarmadji sejak beliau sebelum wafat untuk diserahkan menjadi milik SH Trate. Nah, jadi kita jadi tahu ternyata tanah yang di atasnya dibangun Geraha Krida Budaya itu merupakan tanah yang berasal dari keluarga almarhum Kang Mas Tarmadji. Ya, luasnya lebih dari 1,5 hektar. Mungkin kita tidak melihat ya, tidak hanya melihat berapa harganya, berapa ratus miliar. Ya, itu saja kita nggak bisa bayangkan. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu keikhlasan keluarga menyerahkan aset dengan nilai setinggi itu untuk pengembangan SH Trate hari ini dan ke depan. Ini yang kita tidak bisa ngikutin ini, Mas Anam. Luar biasa. Ya? Oh, nggak bisa bayangkan. Ya, kalaupun ada pihak-pihak yang menghujat ya kita doakan saja semoga segera mendapatkan pencerahan dari Yang Maha Kuasa. Iya. Kemudian Mas Sigit, saat ini wajar menjelang 1 abad keberadaan organisasi yang kita cintai, SH Trate ini, jika terjadi sebuah dinamika seperti yang kita ketahui bersama. Dan kita yakin dan optimis bahwa dinamika yang berkembang ini adalah sebuah celah pintu masuk untuk kebesaran SH Trate nantinya tentunya. Ya, saya yakin. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah posisi dalam arti keberadaan SH Trate di bawah kepemimpinan Mas Murjoko dan Mas I Subiantoro sebagai ketua Dewan ini, dari sisi realita, dari sisi kajian perform organisasinya, kemudian dari kajian sisi hukumnya, mungkin bisa disebutkan Mas? Iya. Yang pertama saya ingin menegaskan bahwa legalitas eksistensi SH Trate itu adalah Madiun. Lahir di Madiun, tumbuh berkembang di Madiun, dan eksis sebagai pusat SH Trate juga di Madiun. Bahwa kemudian di luar Madiun berkembang SH Trate itu hanya sebuah pengembangan dari yang ada di Madiun. Dengan kata lain Mas Anam, legalitas utama SH Trate ya yang disebut Pusat Madiun itu. Itu bukan nama organisasi. Pusat Madiun itu menunjukkan sebuah tingkatan organisasi bahwa pusatnya ada di Madiun. Karena kalimat ini melegenda menjadi kebiasaan pengucapan di masyarakat Madiun, ya enaknya ngomong Pusat Madiun. Sumber legalitas SH Trate ada di Madiun. Di luar Madiun itu pengembangan.
Jadi tidak ada legalitas di cabang atau tidak ada legalitas di luar Madiun tanpa mendapat legalitas dari Madiun. Nah itu. Kemudian bagaimana kita menguji legalitas sebuah kepengurusan atau sebuah organisasi? Secara real kita bisa melihat apakah eksistensi sebuah organisasi itu legal atau tidak. Kita lihat dari realitasnya saja. Ya. Bagaimana masyarakat dan pemerintah melihat, memandang keberadaan SH yang ada di Madiun ini. Ya. Kemudian kita lihat berapa banyak cabang yang loyal, yang berinduk, yang tunduk patuh kepada pusat Madiun tanpa paksaan ini. Semata-mata karena pemahaman dan kesadaran dari saudara-saudara kita yang ada di luar Madiun, dimanapun itu. Mereka dengan sadar mengakui bahwa SH itu ya Madiun itu. Di luar Madiun itu pengembangan dari Madiun. Nah, legalitas berdasarkan kenyataan real itu tidak bisa dibantah. Semua tahu SH pusatnya di Madiun. Kemudian legalitas kedua kita dapatkan dari proses keorganisasian yang diatur oleh ADART organisasi itu. Semua kan tahu bahwa ADART itu aturan tertinggi organisasi. Siapapun wajib tunduk patuh. Nah, berdasarkan ADART baik tahun 2021 maupun sebelum-sebelumnya, sepanjang agenda organisasi dilaksanakan berdasarkan ADART itu sah dan legal. Ya. Parapatan luhur itu kan forum musyawarah mufakat tertinggi. Sepanjang itu dilaksanakan sesuai ADART, kapanpun itu, ya itu sah. Jadi misalnya terjadi sesuatu permasalahan yang sangat besar, yang kalau tidak diambil langkah-langkah konstitusional berdasarkan ADART akan berakibat lebih buruk lagi, maka tindakan penyelamatan berdasarkan ADART itu sah dan legal. Jadi dari mengukur kepengurusan legalitasnya bagaimana ya dari proses itu. Kemudian yang terakhir ini legalitas yang didapat dari negara. Kita negara hukum, ya segala sesuatunya diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Ketika penyelesaian berbagai perbedaan pendapat di internal organisasi tidak bisa selesai, tidak bisa diterima para pihak, negara menyediakan forum media, yaitu pengadilan. Kita tahu masing-masing kemarin itu mengklaim sama-sama sah, sama-sama legal, tapi setelah diuji di pengadilan, sekarang sudah jelas siapa yang legal. Contoh, dalam perkara gugatan Mas Taufik di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, Mas Taufik menggugat tentang kepemilikan hak atas kekayaan intelektual milik SH Trate yang melawan persaudaraan Jati Trate yang diwakili oleh Kang Mas E. Subiantoro, kapasitas beliau sebagai Ketua Dewan Pusat. Nah, dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya itu sudah jelas dalam pertimbangannya bahwa Mas Taufik sudah diberhentikan dalam parapatan luhur tahun 2017. Ini sumber legalitas atas dasar berbagai pertimbangan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya itu sudah jelas bahwa yang berhak menggunakan dan memimpin organisasi saat ini ya Mas Murjoko dan Mas E. Subiantoro, termasuk kepemilikan hak atas kekayaan intelektual. Kenapa diatasnamakan Mas E. Subiantoro? Karena sampai detik ini persaudaraan Jati Trate tidak atau belum berbadan hukum, tidak bisa bertindak sebagai subjek hukum, maka diwakililah oleh pimpinan yang tertinggi yang dipercaya oleh saudara-saudara lainnya. Jadi kapasitas Mas Is itu bukan sebagai pribadi, melainkan dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Dewan Pusat. Nanti misalnya terjadi Mas Is Subiantoro berhalangan tetap, ya itu akan diputuskan oleh organisasi, diserahkan kepada siapa lagi berikutnya, kecuali persaudaraan Setia Hati Trate sudah berbadan hukum. Selama belum berbadan hukum ya prosesnya seperti itu. Jadi semua proses kejadian yang ditetapkan oleh negara kan tidak mungkin ngawur Mas Anam. Jadi, tidak mungkin ngawur, semua ada dasar hukumnya.
Kalau masing-masing berpendapat ya nggak apa-apa, di warung kopi berpendapat ya boleh-boleh saja, tapi kan tidak mengikat. Kalau putusan hukum itu mengikat, apalagi putusan hukum ini sudah inkrah, sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, semua sudah gamblang, hanya masalahnya Mas Anam ini legowo apa tidak, kan gitu aja. Ya, ini mungkin sebuah pencerahan yang dibutuhkan oleh sedulur Reza Trate dimanapun berada, Mas Sigit. Sehingga keberadaan kita SH Trate di bawah kepemimpinan Mas Murjoko dan Mas I Subiantoro sebagai Ketua Dewan Pusat ini sudah final. Sudah jelas dikaji dari sisi realitas yang ada, dari sisi kajian organisasi ADART sebagai forum yang tertinggi, aturan yang tinggi organisasi, juga ditinjau dari sisi hukum negara. Berarti sudah tidak ada kata lain, hanya satu, persaudaraan setia hati Trate atau biasa disebut dengan SH Trate di bawah kepemimpinan Mas Murjoko dan Mas I Subiantoro sebagai Ketua Dewan Pusat. Terima kasih bincang-bincang sore hari ini, Mas Sigit. Semoga menjadi semua pencerahan kepada dulur-dulur kita semua. Amin. Dari Pendopo Agung Trahangape, Padepokan SH Trate Cabang Trenggalek, kami dari tim Humas SH Trate Pusat menyampaikan yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.